Sehat kelas 3. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kalian semua akan belajar dengan Ustazah Ana dengan pembelajaran tema 6 subtema 2. Tetap fokus, semangat, dan jaga selalu kesehatan kalian. Agar belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memulai dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kefahaman. Amin ya robbal alamin. Di tema terdahulu, kalian sudah banyak mempelajari tentang sumber energi beserta segala manfaatnya. Dan kali ini, ilmu kalian akan bertambah dengan memahami perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Pada saat ibu memasak di dapur, pernahkah kalian mengamati kompor yang sedang menyala? Menurut kalian, bagaimana kompor itu bisa menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terdapat di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah, seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Pada saat tubuh bekerja, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut ini. Blender atau juicer, kipas angin. Saat menggunakan peralatan ini, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah atau lampu minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor.
Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat dilihat saat seorang bermain drum. Memainkan alat musik drum, ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Dan masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kalian dapat mempelajarinya dengan membaca buku atau melakukan pengamatan pada benda-benda di sekitar kalian. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya, kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat adalah seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang yang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidupnya. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan kewajiban. Dan janganlah menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak berguna dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang kamu lakukan terhadap orang tersebut? Pada subtema 1, kalian telah mempelajari perbedaan lama dan sebentar. Dan kalian juga memahami mengenai hitungan jam. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan tantangan. Ada 2 tantangan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ada sebuah soal cerita. Pada pukul 5, Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Pertanyaannya, lama kegiatan tersebut adalah? Maka, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan pengurangan. Pengurangan waktu selesainya kegiatan Lani, yaitu pukul 5.30 dikurangi pukul 5. Awal kegiatan itu dilakukan. Kita lakukan pengurangan dan hasilnya adalah 5.30 dikurangi 5 menjadi 30. Jadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Berikutnya, soal cerita yang kedua. Ayah bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja adalah? Kita lakukan hal yang sama, yaitu
Waktu selesainya kegiatan yaitu ayah pulang dari kantor pukul 18.00 dikurangi 7.30. Dan hasilnya adalah berapa ya? Terlebih dahulu kita harus merubah 18.00 diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit ya. Jadi pukul 18 dikurangi 1 jam. 1 jamnya itu dijadikan menit ya. Kemudian baru kita bisa melakukan pengurangan. Jadinya seperti ini. 18.00 tadi sudah berubah menjadi 17.60 ya. Kemudian baru dikurangkan dengan 7.30. Maka hasilnya adalah 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Bagaimana? Kesimpulannya adalah jika kita ingin mengetahui lama suatu kegiatan, maka waktu selesai dikurangi waktu mulai. Itulah lama suatu kegiatan. Semoga bisa dipahami. Banyak berlatih. Berikutnya, soal cerita yang ketiga ini akan menambahkan pemahaman kalian berkenaan dengan penjumlahan dalam jam. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari pukul 8:30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita perlu merinci dahulu informasi yang sudah kita dapatkan. Berangkat pukul 8:30 dan lama di pasar 45 menit. Kita lakukan penjumlahan. Perhatikan penjelasannya. 8:30 menit ditambahkan 45 menit. Kita jumlahkan menjadi 8:75 menit. Tapi 75 menit tidak ada ya. Kita harus menjabarkan seperti ini. 8:75 menit itu sama dengan pukul 8:75 menit. Pukul 8:75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Pukul 8:75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Sehingga pukul 8 sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan pukul 9 lebih 15 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit. Baik anak-anak, penjelasan ini tidak cukup satu kali ya. Kalian lebih memahami lagi dengan cara berlatih dari soal-soal yang ada di buku tematik dan tugas daring yang Ustazah bagikan. Semangat! Anak-anak, berikutnya Ustazah akan memberikan contoh gerak kuat dan lemah pada tari. Diperhatikan ya. Gerakan yang pertama.
bisa kalian ulang berkali-kali hingga lagu selesai. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan dari Ustazah Ana. Semoga kalian memahami dan bisa mengerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Tetap semangat, jangan lupa menyelesaikan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.